Aku hari ini lagi ada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang. Hari ini kita bakal jalan-jalan dan juga mengenal lebih dekat tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang ini. Seperti apa, ada apa, dan gimana nih di 2021. Ikutin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Olga. Halo Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Wah, masih semangat baru dan kayaknya lagi WFO nih. Selalu dan terus semangat. Semangat. Kalau lu seganggu kan ya? Enggak silakan. Oh, iya. Semangat Mbak Olga. Karena saya biasa ngegangguin para pimpinan-pimpinan yang siap untuk nge-share informasi penting banget untuk saya tahu. Oke. Boleh ya? Boleh. Oke. Silakan. Baik, terima kasih Brandy. Aduh, lagi sibuk apa sih Ibu nih? Kayaknya sibuk tanda tangan terus tadi. Ya kita terus bekerja walaupun masa pandemi ini kita terus tetap semangat untuk pelayanan pada masyarakat. Ya. Baru kali ini awal tahun, tapi saya dikasih kesempatan yang luar biasa banget karena saya bisa ketemu langsung Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang. Kepala Balai Besar ya, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang. Berarti kalau ngobrol-ngobrol BPOM, saya tuh keponya banyak. Oh iya. Yes. Saya boleh dong nanti sharing-sharing. Silahkan dengan terbuka senang untuk hati. umum nggak sih informasi Silahkan. Jadi kita tetap terbuka untuk umum sehingga masyarakat juga tahu terkait obat dan makanan. Oke. Ngomong-ngomong terkait obat dan makanan, ada apa sih di 2021 ini? Ikuti perjalanan kita, karena hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Nanti kita akan ngobrol bareng. Karena hari ini perjalanan kita agak sedikit jauh dikit, agak geser dikit. Kita akan kemana Bu? Ke pasar BSD. Jadi boleh nih Bu? Oh silahkan. Ayo, bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Wah, setuju banget. Oke Bu, sampai jumpa lagi tadi. Jalan sekarang nih. Oke, biar cepat ya. Oke, lebih cepat lebih baik. Ikuti perjalanan kita menuju pasar modern BSD. Ya Bu. Thank you. Kita lagi menuju ke pasar modern BSD. Dimana nanti kita di sana kan seru-seruan bareng. Kita akan cari sesuatu yang keren untuk 2021 karena saya bersama narasumber saya hari ini, ya nggak sih Bu? Bu Ranti, luar biasa sekali mulai dari kantornya. Saya udah sedikit ngobrol dan hari ini di mobil masih pengen juga ngobrol-ngobrol ya. Betul Mbak. Bu Ranti ini di Banten, di Serang udah berapa lama? Saya memang masih baru ya. Mulai tugas per 30 November kemarin. Oh 2020 ya? 2020. Oke. Di masa pandemi tentunya ini banyak hal yang sudah dilewati ya. Iya, Sebelumnya tugas di mana Bu? Sebelumnya saya tugas di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Balai Besar POM di Palangkaraya. Kalimantan Tengah? Betul. Wow, ini menarik sekali. Banyak hal yang memang Anda temukan berbeda lah ya dari Kalimantan dan Provinsi Banten ya. Iya, betul. Ada beberapa yang memang ada spesifik, lokal spesifik dari setiap provinsi. Oke, nah kalau ngobrol-ngobrol ini kan masih masa pandemi nih Bu. Iya.
Sebetulnya memang kalau yang saya lihat kan BPOM ini kan banyak banget ya harus hunting ke luar, terus juga harus melakukan pengawasan, meneliti juga dan lain-lain, khususnya yang berkaitan dengan pasar. Makanya kenapa hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Bu Ranti lebih detail, lebih spesifik juga ke pasar, karena mungkin ini pasar menjadi salah satu tujuan yang memang mungkin bisa bisa kita cari info-info penting, sekaligus juga mungkin lebih kepada perlindungan ataupun keamanan dari para konsumsi masyarakat ya, gitu ya Bu Ranti ya. Betul. Oke. Jadi masyarakat di sini walaupun masa pandemi kita tetap bisa memberikan suatu pengawasan, pendampingan pada masyarakat supaya mereka bisa mendapatkan produk-produk yang memenuhi syarat dan aman. Dan di situ kuncinya kenapa BPOM ini banyak dikenal. Tapi ngomong-ngomong banyak dikenal, saya juga kepo banget nih. Masa pandemi masih tetap harus lebih ekstra juga, Bu. Maksudnya nggak berpengaruh apa? Gimana? Iya, betul. Jadi walaupun masa pandemi kita ada beberapa cara-cara, tren-tren, misalkan kita juga melakukan pengawasan langsung di sarana, walaupun kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, itu tetap ya kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian ada juga cara-cara yaitu pada saat WFH kita juga ada suatu cara-cara adalah kita bisa melakukan audit secara online. Nah itu jadi kita tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat, kepada pelaku usaha, UMKM. Jadi pada masa pandemi ini mereka tidak berhenti, tetapi kita tetap membantu melakukan pendampingan kepada pelaku usaha. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha ya. Berarti intinya walaupun pandemi juga tetap banyak inovasi ya, atau maksudnya kayak semacam ya tetap ya sebagai tupoksinya atau tugas-tugasnya dari BPOM sendiri juga nggak terhambat dengan yang seperti itu. Betul, jadi tahun 2020 ini di masa pandemi malah banyak sekali inovasi-inovasi dari teman-teman semua seperti itu, seperti pelayanan pada saat melakukan uji lab ya, seperti itu. Terasa lain ya, tracking sampel secara online sehingga yang mengirimkan sampel bisa langsung mendapatkan hasil secara cepat. Jadi kita ada suatu inovasi-inovasi sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang terbaik. Mendapat pelayanan terbaik ya. Pelayanan terbaik di sini tentunya gini, masyarakat kadang taunya gini. BPOM tuh yang tahu BPOM adalah meneliti makanan dan obat dan makanan gitu ya Bu. Termasuk saya nih, saya adalah masyarakat yang kepo. Suka pengen banyak tahu. Kalau yang berkaitan dengan masalah pengawasan obat dan makanan, pastikan pertanyaannya gini loh, kayak semacam saya yang khususnya nih punya anak yang senang banget jajan. Yang ngasih itu saya juga suka banget berdandan, kosmetik dan lain-lain. Sebetulnya Bu, kalau kayak gitu, kalau untuk meneliti itu sendiri, kita yang boleh mengajukan atau sebenarnya BPOM yang memang sudah punya telaahan tersendiri sih kalau kayak gitu? Kalau di dalam tupoksi dari BPOM di sini, kita melakukan pengawasan, ada pengawasan pre-market dan ada pengawasan post-market. Jadi pre-market sebelum produk itu mempunyai izin edar, gitu ya. Bagaimana sarana produksinya, apakah telah menerapkan higienis sanitasi, cara produksi, sampai tempat penyimpanan, sampai bagaimana kita juga melakukan pengawasan terkait dengan penandaan, pelabelan. Nah, sampai akhirnya menjadi post market, dan dalam post market kita melakukan salah satunya adalah sampling, pembelian sampel untuk dilakukan uji di laboratorium di Balai Besar Polri Serang seperti itu. Jadi sehingga produk-produk yang dijual itu tetap terjamin keamanan mutu khasiatnya. Seperti itu. Kita gabung dengan teman-teman yang sudah bekerja di dalam. Boleh, oke.
aman dilakukan pengawasan itu tadi. Berkaitan dengan tugas pokok dari apa namanya BPOM ini sendiri, maksudnya cukup menjadi peran besar ketika Anda harus banyaknya para konsumen mungkin hanya yang saya tahu ya cuma data makanan selesai gitu kan, ternyata di pengendalian, pengawasan dan lain-lain itu menjadi peran besar juga nggak sebenarnya? Ini juga sebenarnya pengawasan kami juga tidak hanya pengawasan BPOM ya, tetapi juga masyarakat di sini kita juga minta supaya masyarakat juga aktif serta untuk pengawasan secara berarti bekerja sama langsung ya, bekerja sama langsung dengan para pedagang. Iya, dan masyarakat juga di sini kita berikan suatu edukasi bagaimana untuk melakukan pengawasan secara mandiri dengan cek klik tadi. Oh, apa cek klik? Cek klik, cek klik, berarti ada. Berarti cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Cek kadaluarsa. Dan itu bisa dilakukan secara mandiri. Secara mandiri, jadi semua konsumen harus menjadi masalah. Konsumen yang cerdas dengan melakukan cek klik. Cek klik, gimana Bu? Cek klik. Oke, saya penasaran pengen tahu cek klik itu seperti apa, karena itu tadi sudah menyinggung bahwa kita akan langsung melihat coba dari mana makanan yang ada di pasar ini. Oke, kita gabung. Ayo Mbak, kita menuju ke teman-teman yang saat ini sedang melakukan pengawasan. Oh iya. Yuk. Boleh Bu. Saya pengen tahu juga nih kayak gimana untuk pengawasannya. Iya, jadi di ya. sini teman-teman di sini pengawasannya melakukan inspeksi, yaitu dengan melakukan pengambilan sampling, termasuk dengan melakukan pengawasan terhadap produk-produknya. Nah, ini adalah teman-teman sedang melakukan kegiatan baik melakukan sampling. Jadi sampling ini dibeli ya Mbak ya, bukan diambil. Oh, nggak diminta langsung ya, gitu. Kita membeli ya. Bercanda. Kita membeli. Oke. Kemudian juga teman-teman juga mengecek tadi ya, apakah produk yang itu klik dalam tadi ya, skala yang klik tadi ya. Oke. Di sini. Jadi teman-teman sedang melakukan pembelian sampling untuk dilakukan uji di mobil laboratorium keliling. Nanti kita ke depannya setelah dilakukan sampling, kemudian ini juga teman-teman sedang melakukan pengawasan terkait dengan produk yang dijual. Jangan sampai produk yang dijual itu sudah kadaluarsa, tidak layak konsumsi. Iya betul, sehingga masyarakat lebih aman ya lagi untuk mengkonsumsinya. Kalau sekarang kan ini sembako ya Bu ya? Iya. Ini kan pengamannya memang sembako ya, memang mungkin tahan lama. Iya. Berarti yang lebih fokus di sini di klik itu tadi dari masa kadaluarsa kan jadi prioritas juga nggak sih Bu? Maksudnya? Oh pasti ya. Karena kan berbeda dengan makanan kan pasti udah kelihatan lah Iya. makanan ya. Tapi kalau mungkin kalau kayak makanan sembako kayak gini juga detail mah sampai mbaknya juga sampai di detail apakah sampai dilihat bagaimana dengan kemasannya, apakah kemasannya sudah cukup baik atau udah ada yang rusak. Nah itu tetap dilakukan pengawasan dari tim kami seperti itu. Kemudian apabila nanti ada yang rusak ataupun sudah tidak layak, nanti dari pihak pelaku usaha akan dimusnahkan. Oh, dimusnahkan ya? Ya, misalkan sudah expired atau apa gitu. Jadi inilah teman-teman sedang melakukan pengecekan. Nah, dan izin edar itu juga bisa melalui website BPOM dengan cek BPOM. Nah, jadi di situ bisa akan tampak cek BPOM itu online ya? Iya, betul online. Sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengecek apakah produk ini memang sudah ada izin edarnya atau tidak, atau abal-abal seperti itu. Oke, artinya jadi teman-teman juga langsung ngecek melalui cek BPOM. Oke, artinya adalah ketika kita ragu dengan produk itu apakah memang sudah berlabel BPOM belum, berarti tinggal tadi masuk di aplikasi itu, aplikasi cek terus tinggal dimasukkan untuk kode barcode-nya gitu ya, kayak gitu ya. Ih, canggih banget. Berarti yang disebut dengan mandiri itu sendiri bisa dilakukan oleh masyarakat juga. Betul. Apalagi harus dari BPOM itu sendiri juga ya. Seperti itu. Jadi masyarakat sangat mudah untuk melakukan pengecekan terhadap produk-produk yang akan dijual. Oke, baik. Adalah tim teman-teman untuk melakukan pembelian sampling. Kemudian ada lagi satu teman kita adalah melakukan edukasi, informasi edukasi ke pelaku usaha. Ayo kita ke dalam. Boleh. Kita coba ya, kita lihat ke dalam ya. Seperti apa? Edukasi sosialisasinya nggak kayak di ruangan
juga ya Bu ya? Iya. Makanya tadi sosialisasi edukasinya tuh face to face ini, gitu loh. Nah, seperti ini Ya. teman-teman melakukan edukasi. Oke. Pelaku usaha. Ya, ini sih. Kita lakukan KIE ini sampai ke dalam pasar loh ya, ini ya, luar biasa loh Ibu nih. Ya, bagaimana pasar tradisional aman dari COVID. Nah, ini kita pada saat pandemi seperti ini kita juga melakukan edukasi bagaimana betul. menjadi pasar tradisional yang aman dari COVID. Jadi di sini antara lain berjualan dengan sehat. Jadi pastikan yang berjualan juga kondisi sehat ya, seperti Oke, Mbaknya sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Oke, protokol kesehatan ya Mbak ya? Tetap ya. Oke. Kemudian juga harus memakai, nah ini kita ada celemek ya, Celemek ini apa tuh? Celemek apa tuh? Yang ini kebetulan dari Badan Balai Besar POM di Serang. Nah, kemudian juga dengan untuk mencegah kontaminasi dan lain-lain. Kemudian juga misalkan kalau yang menjual produk-produk yang langsung siap saji, itu jangan sampai mengambilnya dengan tangan, tetapi harus dengan penjepit makanan seperti itu. Oh gitu, jadi langsung nggak tangan langsung ya? Iya betul. Oke. Seperti itu dan cuci tangan. Seperti itulah. Jadi kita tetap memberikan edukasi seperti itu. Edukasi. Ada tim dari Bepom ya, informasi ya. Oke, Mbak, pemiliknya, pemilik tokonya? Oh, bapaknya. Oke, ada pemilik tokonya di sini. Lagi sibuk ya Pak? Iya, ini kita luar biasa sekali nih Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Luar biasa sekali nih. Tapi emang sering ya Pak ya ngadain inspeksi kayak gini ya dari Bepom ya? Sering juga ya? Sering banyak ya? Dan kayaknya memang produk-produknya juga bersih-bersih gini ya Bu ya? Lebih rapi gitu kan melihatnya. Jadi di sini juga akan dilakukan edukasi bagaimana cara penyimpanan produk-produk yang benar seperti itu. Oh dia produk-produk yang ini ya, yang di ini juga ya. Oke. Dan untuk selalu mengecek itu tadi, jangan sampai produk yang dijual itu adalah yang sudah expired, yang sudah kadaluarsa. Bawaannya kalau di sini tuh pengen belanja, pengen makan, pengen kuliner, pengen bawa makanan yang banyak buat di rumah. Boleh nggak sih Bu? Bisa aja. Bersih banget. Menarik semua Bersih ya. banget, hijau, merah, kuning, magic, biru semua ada di sini. Oke. Iya nggak sih Bu? Iya, Mbak. Tadi kan sudah teman-teman sudah melakukan pengawasan dengan membeli produk ya, sampling. Ya. Ayo saya ajak ke bagaimana cara pengujiannya secara cepat dengan mobil laboratorium keliling dari Besar POM Serang. Oke? Ayo ke sana. Ayo kita ke sana. Nah, Mbak, ini kita sudah sampai. Ini adalah mobil keliling dari Balai Besar POM di Serang. Nah, tadi sudah dilakukan sampling ya kepada dari teman-teman di inspeksi. Kita melihat bagaimana teman-teman dari pengujian untuk melakukan uji cepat. Nah, seperti cepat itu berarti si mobil ini lokasinya ada di pasar ini juga. di sini ya? juga ya, di tempat lokasi sehingga teman-teman di sini bisa dilihat bagaimana teman-teman untuk melakukan pengujian secara cepat. Jadi ini di sini tidak perlu di laboratorium, tetapi di sini juga sudah bisa dilakukan pengujian. Nah, inilah iya, ini teman-teman sudah melakukan pengujian. Ini tadi yang produk-produk yang telah dilakukan sampling. Nah, ini teman-teman sedang melakukan pengujian apakah dari tadi yang produk-produk itu apakah mengandung bahan berbahaya atau tidak. Nah, jadi contohnya misalkan apakah pangan yang berwarna merah itu apakah mengandung bahan berbahaya? Contoh biasanya yang merah itu mengandung rodamin B. Nah, yang pembuat pewarna tekstil. Nah, kita bisa lihat di sini apakah hasilnya memenuhi syarat atau tidak. Kemudian kalau misalkan kerupuk, apakah mengandung bahan berbahaya? Contohnya seperti borak. Nah, borak. Seperti itu. Borak itu pengawet ya? Pengawet bukan untuk secara kimia ya, bukan untuk kalau pengawet itu untuk makanan. Untuk makanan atau misalkan mengandung formalin atau tidak, seperti itu pengawet mayatnya. Seperti inilah. Jadi teman-teman di sini sedang melakukan pengujian uji cepat sehingga apabila diketahui mengandung bahan berbahaya, otomatis tadi pelaku usaha akan dilakukan edukasi apakah dia pembeliannya dari mana. Nah, itulah kita memberikan suatu pengawasan baik itu secara
pembelian sampling, sampai pengujian, sampai juga kita melakukan KIE tadi kayaknya. Seperti itu. Bu, kalau kita lihat produk-produk makanan ini memang kalau ini yang inspeksi itu sendiri kan dia nyari ya. Iya, nyari kan betul. Makanan-makanan yang memang lebih kepada memastikan aja sih, Iya, bukan mencurigai ya. Iya, betul. Lebih memastikan bahwa makanan itu apakah memang terkontaminasi dengan zat lain yang berbahaya atau tidak. Mengandung bahan berbahaya atau tidak. Mengandung bahan berbahaya atau tidak. Berarti di sini dari petugasnya sendiri memang bawa beberapa sampel khusus ya? Iya, betul. Jadi petugas akan melakukan pembelian tadi ya. Sampling itu kita membeli, bukan mengambil. Iya, bukan mengambil. Tetapi kita adalah membeli. Jadi seperti itu. Dan ini kita lihat di sini Mbak Masnya lagi nguji ya. Kalau saya diuji boleh nggak? Sudah pasti asli loh. Tidak mengandung bahan berbahaya. Oke. Ini udah ada hasilnya? Itu apa? Kerupuk. Kerupuk, iya. Dan hasilnya ini negatif. Iya. Akan berubah menjadi merah. Iya. Jadi ini adalah hasilnya memenuhi syarat ya. Seperti ini. Itu jadi langsung kalau merah gitu, misalnya Mbak. ada yang mengandung positif boraks, dia akan seperti ini warnanya. Kita Oke. bandingkan dengan sampel kita tidak menjadi merah bata, jadi ini bukan negatif. Oh, jadi Jadi ada perubahan warna tadi ya, seperti itu. Nah ini tadi bisa diambil contoh Mbak yang ini di sini hasilnya adalah sampelnya adalah kerupuk ya. Jadi di sini hasil ujinya adalah memenuhi syarat, berarti kerupuk tersebut tidak mengandung bahan berbahaya seperti itu. Ada juga yang mengandung boraks, saya boleh dilihat juga Bu. Yang contohnya mengandung berbahaya. Ini Nah, positif seperti ini. nah seperti Kalau positif ya, seperti seperti itu. itu Berapa proses lama menunggu dari hasil labnya itu? Membutuhkan berapa menit kurang lebih? Kurang lebih hanya 10 menit sudah bisa. 10 menit bisa. 10 menit bisa, betul. Oke. Jadi sangat cepat sekali, seperti itu. Biasanya yang paling banyak kesini kita yang inspeksi ke sana atau masyarakat yang memang secara mandiri mereka ingin melakukan uji Kita coba? juga bisa melakukan sampling, tetapi andai kata masyarakat menginginkan apakah produk yang dijual itu mengandung bahan berbahaya, kami juga siap untuk melakukan pengujian itu. Jadi kita semua dua arah, baik dari kita maupun andai kata masyarakat ingin tahu apakah yang dibeli itu memenuhi syarat tidak, kami juga akan melakukan pengujian. Jadi seperti itu. Baik. Tiap hari di sini atau memang ada agenda khusus? Kita akan keliling, kita melakukan pengawasan tidak hanya di satu tempat, tetapi di seluruh provinsi Banten. Seperti itu. Yang spesifikasinya lebih kepada pasar. Iya, pasar juga. Kemudian kita juga ada program pangan jajanan anak sekolah. Bagaimana sekolah, kantin, ataupun pedagang keliling. Nah, itu juga yang penjual pentol, sepedaan. Nah, itu kita juga melakukan sampling pengujian terhadap produk yang dijualnya. Jadi semuanya kita melakukan pengawasan ya. Dan ini sangat menarik, menjadi warga masyarakat Indonesia tidak usah khawatir lagi untuk Anda bisa mengecek apakah bahan makanan yang Anda konsumsi sehari-hari berbahaya atau tidak. Karena itu tadi, tugas dari BPOM sendiri tidak hanya sekedar melakukan pendaftaran produk makanan Anda, tapi lebih kepada pengendalian pengawasan. Iya, post market. Iya, post market tadi ya, post market yang memang memiliki tugas yang luar biasa. Tapi luar biasa sekali BPOM ini sendiri, tugasnya numpuk tapi bisa diselesaikan dengan cara yang luar biasa. Iya, dengan teamwork kami yang kuat. Dengan teamworknya yang luar biasa. Jadi ini tadi Mbak, salah satu contoh ya, contoh bagaimana hasil uji yang negatif. Jadi seperti itu. Jadi inilah. Oh, Mbak, sepertinya dari petugas pengelola pasar sudah datang ini, Mbak. Oh, kita bisa bergabung nih, Mbak. Oke, Pak Ilham ini, Mbak. Halo Pak Ilham. Halo Pak Ilham, senang sekali. Wah, saya nunggu banget nih Pak Ilham. Iya ini. Jadi ini Pak Ilham. Jadi pasar BSD ini
adalah salah satu pasar yang telah diintervensi Balai Besar POM di Serang sejak tahun 2016 ya Pak ya. Dan Dari juga 2016. 2016 dan saat ini dari pengelola pasar sudah memiliki laboratorium mini. Nah, mungkin nanti Pak Hilham bisa menjelaskan ya bagaimana terkait dengan pengawasan secara mandiri dari pengelola pasar ini. Bu, kalau saya perhatikan dari mulai tadi kita datang, tidak ada menelusuri pasarnya sendiri, kan emang agak beda ya. Iya. Ini menjadi satu pertimbangan tersendiri nggak sih dari BPOM? Kenapa harus memilih kayak mungkin kayak sarana dan prasarana juga memang begitu mendukung gitu untuk BPOM juga ikut mengintervensi itu tadi gitu loh. Itu seperti apa? Iya. Jadi di sini kita tidak bekerja sendiri ya BPOM, tetapi bekerja sama juga dengan pengelola pasar dan juga seluruh pelaku usaha maupun masyarakat yang ada di pasar sini. Jadi kita kerjasamanya seperti itu. Jadi kayak berkolaborasi gitu ya? Iya, betul. Untuk ya bersatu, karena mereka bukan tugas BPOM-nya aja kan? Iya, jadi masyarakat pun sebenarnya juga tugasnya sangat penting untuk tadi melakukan pengawasan secara mandiri. Oke, nah ngobrol-ngobrol, saya juga pengen tahu kepo banget nih, Pak Ilham selalu pengelola dari pasarnya. Iya betul. Pak, disebut dengan kolaborasi antara BPOM dengan pasar modern BSD ini sendiri. Sejauh ini Pak, seperti apa dukungan dan mungkin yang sudah dirasakan oleh dari pasar modern ini seperti apa? Ya, yang dilakukan oleh BPOM? Ya, jadi ini menarik sekali ya. Jadi BPOM ini memberikan pengaruh yang sangat besar juga. Jadi memang di sini kita kan ada melakukan secara mandiri pengetesan makanan secara mandiri dan juga kita juga ada verifikasi ke BPOM juga. Gitu. Nah ini juga penting juga karena dengan seperti itu pasar kami itu jadi kitanya tenang nih. Pasar kita tuh berarti menjual produk-produk makanan yang berkualitas dan juga tidak mengandung zat berbahaya. Karena kita juga rutin mengambil sampling ya, sekitar 20 sampling per setiap 3 bulan. Dan kemudian kita melakukan pelaporan setiap 3 bulan sekali itu ke BPOM dan kemudian diverifikasi setiap 1 tahun 2 kali oleh BPOM. Seperti itu. Pak, sampai sedetail itu? Ya, betul. Kenapa harus diadakan hal yang saya pikir mungkin kan tidak semua pasar juga kayak gitu kan? Apakah karena ini memang sangat diperhatikan sekali oleh Balai Besar POM ini sendiri? Jadi kayak semakin gini, kalau orang nggak diawasin, gitu kan? Ya mungkin bisa bebas aja. Tapi kan ini diawasi yang luar biasa sekali. Jadi akhirnya memang beberapa perilaku ataupun bahkan kebiasaan-kebiasaan itu tadi yang memang saling support gitu loh. Iya, karena memang kita juga kan di sini tuh kita ada juga program di sini kan di pasar kami itu ada pasar rakyat school ya. Pasar rakyat? Pasar rakyat school. Jadi kita tuh memberikan edukasi kepada pedagang-pedagang di sini juga. Sekali waktu kita juga pernah dari BPOM itu memberikan edukasi juga ke pedagang-pedagang kita. Jadi kita harapkan dengan hal tersebut itu bisa memberikan pedagang-pedagang kita tuh memiliki awareness gitu kan, memiliki awareness untuk menjual makanannya itu tidak mengandung zat-zat berbahaya seperti itu. Jadi dengan seperti itu kita juga kan para pengunjung yang ke pasar kami juga itu tenang. Jadi membeli makanan ini mengandung borak nggak ya, atau ini mengandung bahan berbahaya lain nggak ya? Kita sudah bisa menjelaskan. Kita rutin loh, kita juga melakukan verifikasi ke BPOM bahwa yang ibu beli di pasar kami itu makanannya itu aman dan sehat seperti itu. Karena kita juga tidak melakukan secara subjektif kita mengklaim itu sehat, tapi kita juga ada badan yang bisa memverifikasi itu bahwa itu sehat seperti itu. Dalam hal ini sudah pasti menjamin. Kalau saya lihat parkiran penuh ya. Terus juga pengunjung banyak yang datang. Apakah ini salah satunya juga di mana ini sudah berhasil strategi market bisa dikatakan seperti itu? Ketika masyarakat mulai trust atau percaya bahwa apa yang dia beli, apa yang dia konsumsi, ini bisa menambah loh daya beli masyarakat. Komentar Anda seperti apa? Ya betul. Kuncinya sih satu ya, kita tuh kepercayaan kita customer satisfaction juga, kepercayaan kepada para pengunjung di sini. Memastikan barang dagangan kita tuh aman dan puas gitu kan. Jadi ya sekarang itu udah bukan zamannya lagi kita membeli barang
sembarangan gitu. Iya, betul. Jadi memang itu salah satu kuncinya dari agar bisa meningkatkan ya kepercayaan masyarakat ya. Kepercayaan masyarakat. Dan menambah ini juga ya. Ya. Iya, jadi betul. salah satunya adalah itu juga. Betul. Dan kita juga nanti mungkin kita juga nextnya juga kita tuh ini juga nih ke BPOM nanti kalau misalkan mungkin nanti Bu ya kita undang Ibu juga untuk memberikan edukasi lagi Bu, Iya. nanti Iya, gitu kan, di siap. pasar kami. Jadi Iya. biar pedagang kita tuh memberikan pengetahuan meskipun kecil Iya, gitu ya. betul. Ya, tapi di situ memberikan dampak yang cukup besar juga. Jadi pedagang di sini kalau misalkan Ibu tahu mereka tuh dengan adanya Ibu kesini itu senang gitu. Karena apa? Ini bisa dites nih makanan saya itu sehat gitu. Iya. Seperti Jadi itu tes juga. on the spot ya. Iya. Ya, kita mengambil 20 sampling itu setiap bulannya itu kita tuh mengambil 20 samplingnya itu kita random juga. Jadi kita acak. Jadi kita nggak, kalau misalkan kita tahu dikasih tahu dulu kan itu nggak ini nggak surprise ya. Jadi Tapi kita justru juga sidak langsung. Iya. langsung gitu. Oke. Jadi kita juga ingin memastikan itu aman. Dan alhamdulillahnya saat ini pedagang-pedagang itu udah tertib lah dalam dia menjual barang makanannya itu makanan-makanan yang sehat. Oke, memahami dan juga sama-sama menjaga intinya. Iya, betul. Bu Ranti, satu pertanyaan saya terakhir untuk Anda. Bu Ranti, kalau kita lihat dari testimoni dari pengelola pasar ini kan luar biasa sekali. Sama-sama Anda bersinergi antara pemerintah dengan pengelola masyarakat. pasar. Ini sama-sama berkolaborasi. Artinya adalah ketika satu program yang dicanangkan oleh Badan Pasar POM ini cukup tercapai penuh gitu target yang dicapai. Termasuk 2021 ini Pak Ilham, Balai Besar POM Serang ini memiliki banyak terobosan nih. Kira-kira Pak Ilham sendiri nih seperti apa nanti Bu? Terobosan ini cukup banyak juga ya Bu ya? Iya, betul. Terobosan yang akan dilakukan atau Inovasi di 2021. Iya. Bu, tadi sebagai pasar yang intervensi juga untuk 2016 ya? Iya. Pencapaian sampai dengan tahun ini, itu luar biasakah yang sudah dicapai dari target harapan yang diinginkan oleh Balai Besar POM ini sendiri terhadap pasar? Iya. Modern. Iya, jadi salah satunya BSD sini memang luar biasa. Jadi ini adalah kerjasama kami dari Balai Besar POM di Serang dan juga dari pihak pengelola pasar, sehingga di sini kita meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa di sini yang dijual itu mempunyai tingkat keamanan yang tinggi. Jadi masyarakat itu tidak ragu-ragu lagi. Jadi di sini kita juga memberikan edukasi seperti tadi sampaikan Pak Ilham. Dari petugas pengelola pasar pun melakukan sampling, pengujian, dan juga pembinaan kepada pengelola pasar. Dalam hal ini pasti ke masyarakat juga yang ada di seperti itu. Oke, Bu Ranti, sebelum kita closing ada yang mau Anda sampaikan untuk netizen kita di luar sana? Baik, silakan Bu Ranti. Baik, sebagai masyarakat Indonesia yang cerdas, jangan lupa cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Jadilah konsumen yang cerdas. Dan Pak Ilham sebagai pengelola dari Pasar Modern BSD ini mau Anda sampaikan untuk seluruh masyarakat Tangerang di BSD? Silakan. Jadi untuk masyarakat semuanya tidak usah khawatir untuk berbelanja di pasar kami, karena pasar kami juga sudah rutin kita melakukan verifikasi oleh BPOM di sini. Kita pastikan makanan di sini kita sehat di sini dan juga tidak mengandung makanan berbahaya. Mungkin untuk sekian. Terima kasih. Oke. Bapak Ilham dan juga Bu Ranti, luar biasa sekali dua narasumber saya hari ini yang memang punya kolaborasi yang luar biasa ya. Intinya adalah saling mendukung, saling percaya, dan menjaga kepercayaan itu dengan sebaik mungkin, karena masyarakat dan pemerintah adalah dua hal yang harus disatukan ya. Mari berkolaborasi, mari bersinergi untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik, yang lebih sehat tentunya di Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan ini. Tapi satu, ada yang belum tahu ya? Kalau saya udah tahu bocoran dari Bu Ranti. Bulan ini
Kemarin ya? Iya, tanggal 31 Januari. Apa tuh? Jadi saat ini kami sedang merupakan perayaan Hari Ulang Tahun Badan POM RI yang ke-20. Dirgahayu ke-20. Jadi usia yang sudah sangat dewasa ya, untuk usia manusia sangat dewasa. Dan kami terus melakukan upaya untuk peningkatan pengawasan obat dan makanan dan juga pelayanan pada masyarakat. Oke, usia 20 tahun itu lagi seksi-seksinya ya. Makanya usia 20 tahun ini kita manfaatkan dengan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Dan kita punya tagline-nya apa, Bu? Tagline untuk BPOM? We change, yes, we can. Siap ya, 1, 2, 3 ya, Ibu bilang ya. 1, 2, 3. We change, yes, we can. Thank you, bye. Balai Besar POM di Serang, we change, yes, we can.